Terpujilah Engkau Tuhan yang telah melawat kami. Kami percaya Engkau hadir dalam roh-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah setiap kami boleh lawat hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu, ambil alih pemberitaan firman-Mu, urapi firman-Mu bagi kami, dan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengar. Biarlah kami semua sama-sama dilawat, diurapi oleh Tuhan, dan kami diberkati dalam ibadah ini, dan kami boleh pulang membawa berkat daripada Tuhan. Keluarga kami diberkati, orang yang bersama kami diberkati, dimanapun kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kuasailah setiap hati dan pikiran kami, arahkan kepadamu, kepada firman-Mu, karena Engkau yang adalah juga firman. Dan biarlah beracara hari ini, berfirmanlah, sembunyikan hamba-Mu di balik kebenaran-Mu, dan biarlah Engkau yang nampak bagi kami. Hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu, dan Engkau memberi hikmat berkata-kata dan pengetahuan kepada kami sekalian, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu. Sekali lagi pagari kami dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami dengan kemuliaan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, pada kesempatan ini kita boleh renungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kita akan boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Tentang Pentakosta. Kita boleh melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Sekian lama kita menjadi umat Kristiani. Haleluya, telah menjadi orang percaya. Tentu sudah dibaptis. Bagi yang sudah dibaptis, ada yang belum dibaptis di tempat ini, boleh angkat tangan yang belum dibaptis. Haleluya. Yang belum ya, ya. Percaya dan serahkan dirimu terus, karena kalau sudah mengerti yang tahu dan yang baik, pilihlah untuk menyerahkan diri dan baptis, supaya dirimu dipersembahkan pada Tuhan. Kalau masa kecil sudah diserahkan, karena bukan dibaptis masa kecil tapi penyerahan. Tapi setelah diserahkan adalah milik Tuhan, dan setelah milik Tuhan tentu bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga tahu yang baik dan yang jahat. Ketika tahu yang baik dan yang jahat, ia memutuskan dirinya untuk diserahkan. Secara daging sudah lahir, tetapi secara roh harus dilahirkan kembali. Maka siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena siapa yang menjadi anak-anak Allah, tentu tandanya dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang kemudian yang daripada si Yohanes akan datang, yaitu Yesus akan membaptis dalam roh. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita coba buka dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kita akan baca, kita mulai baca ayat yang ke-4. Kita boleh buka yang 4. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-4 dikatakan di sana, pada suatu hari ketika makan bersama-sama dengan mereka, ia atau Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita baca ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Yohanes sebagai tanda pertobatan. Tetapi baptisan Yesus adalah baptisan kuasa. Orang yang bertobat, saudara, tentu artinya bertobat itu meninggalkan hidup yang lama. Karena sebelum Yesus datang, pengampunan dosa boleh katakan dilaksanakan melalui peribadatan pengorbanan. Tetapi saudara, untuk seluruh umat manusia, Tuhan tidak mau tiap orang lagi sibuk dengan mengorbankan domba setiap mereka berdosa. Tetapi Tuhan mau berikan anugerah yang begitu besar kepada semua manusia sekaligus, sehingga Allah sendiri yang adalah roh, maka ia mengaruniakan rohnya, firmannya menjadi manusia, dan dia berikan untuk pengampunan dosa bagi kita. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita yang berdosa, manusia yang berdosa, dibenarkan di dalam Kristus. Nah,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka semua yang berdosa harus mengaku dosanya, dibaptis sebagai tanda pertobatan. Tetapi kalau mereka tidak menerima Roh Kudus, tidak ada kuasa dalam dirinya. Ia bisa jatuh bangun dalam dosanya, dia kembali lagi dalam dosanya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas umatnya, siapapun, maka akan ada pemulihan dari dirinya. Maka dari dalam kelanjutan dari pasal yang pertama kita baca tadi yang keempat, maka di kelima kita lanjutkan di ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ atau murid-muridnya dan berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi saksi dari kebenaran. Tuhan mau supaya kita saksi dari kasih karunia Tuhan. Nah, untuk pemulihan apakah akan terjadi hanya dirinya setelah terima Yesus terus dia menjadi saksi tapi tidak jadi pemulihan, artinya tidak dipulihkan? Tidak. Kehadiran Roh Kudus ialah menerima kuasa. Kalau seseorang yang sudah bertobat, dikuduskan, dibersihkan, disucikan, haruslah rumah itu atau hidup itu diisi. Ibarat sebuah rumah. Seorang bertobat nih, ibarat sebuah rumah. Kalau rumah sudah dibersihkan, disucikan, tadinya itu dikuasai oleh penjahat. Setelah diusir kejahatan itu dari daerah itu, termasuk dari rumah itu, dan dibersihkan. Dan setelah dibersihkan, harus ada yang menghuni, maka aman terus. Nah, dengan demikian ketika kosong, maka nanti penjahat kembali bisa datang, atau roh itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Ketika dia diusir, ia berkeliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam, untuk menguasai siapa yang dapat ditelan. Nah, saudara, hidup kita ini dulu setelah saat kita berdosa dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ditebus, dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan, ia telah meninggalkan kegelapan, berpindah kepada terang yang ajaib. Yang lama, hidup yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Maka kalau ia boleh katakan, ia mau bangsanya dipulihkan atau lingkungannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, maka harus dimulai dari dirinya sendiri. Ketika murid-murid bertanya, dia kata, maukah kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena di konsep mereka kerajaan atau bangsanya yang telah lama dijajah oleh Romawi, mereka rindu supaya ada pemulihan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan pemulihan itu seluruh dunia harus dimulai dari diri sendiri. Bagi orang yang bertobat menerima Tuhan, maka ada kuasa itu akan bekerja dalam dirinya, ia dipulihkan, maka yang lain pun akan dipulihkan. Maka dikatakan di sana, kamu tidak perlu mengetahui kapan, saat maupun waktu yang ditetapkan oleh Bapa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada banyak orang Kristen tidak bisa berjalan terus imannya, jatuh dan bangun, bahkan tak sedikit yang mundur dan hilang selamanya. Tetapi saudara, kalau itu disebabkan karena tidak menerima kuasa, dia hanya sampai di pertobatan, di baptisan, tidak ada kuasa. Orang-orang yang hanya bertobat tidak menerima kuasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi godaan dan kuasa si iblis dan si jahat yang setiap saat, tiap waktu, tiap keadaan ia menggoda dan menghancurkan. Karena ketika dia berdosa, hilang kemuliaan Allah, maka dia tidak berdaya lagi karena sengat iblis sudah ada di dalam diri orang itu. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia perlu menerima Roh Kudus agar ada kuasa. Kita tahu beberapa minggu yang lalu telah disampaikan, saya masih ingat, kalau Roh Kudus turun, dia akan menginsyapkan kita terhadap dosa dan mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan satu lagi tentang hal-hal yang akan datang. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau seseorang menerima kuasa,
akan ada pertolongan Tuhan. Suatu kali seorang teman bersaksi, dia berkata begini, saya pernah sebagai kapten dia membawa kapal, tapi nggak disangka-sangka di tengah lautan yang luas, yang tidak terlihat lagi pinggirnya atau pulau manapun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba bisa dia punya as kipas itu putus di tengah jalan, terus lepas saudara yang dikasih Tuhan, dan itu kan harus diangkat ke darat, barulah boleh diikat kembali. Untuk ketika dia putus tapi dibuat di belakang itu tempat penjaga, lepas, ketika lepas jadi tidak terbuang jatuh ke laut, tapi tertahan oleh jaring yang ada di belakang. Nah saudara yang dikasih, tapi kapalnya sudah nggak bisa jalan. Nah dengan demikian saudara, sebagai orang yang percaya dan tentu yang bertanggung jawab kapten ini kepada yang di bawah, ada apa? Sebagian teknis sudah tahu dari suaranya sudah lepas dan tidak ada engine tenaga untuk bergerak, berhenti tengah laut. Coba boleh bayangkan kalau mereka tidak mendarat, tidak perbaiki kapalnya, maka pada saat itu mereka akan kehabisan makanan, kehabisan hal-hal yang lain, dan mereka akan menjadi menderita. Memang ada satu tanda minta pertolongan di di laut, bahwa kalau keadaan so save our soul gitu ya, kalau ada SOS itu namanya save our gitu bahasa Inggrisnya ya tulisnya bacanya our, save our soul, SOS. Nah saudara, jadi siapa tahu ada yang kita dulu kan nggak sempat belajar ingat-ingat itu lagi kan. Nah saudara, jadi ketika save our soul, nah dia buat dengan cara salah satu ialah membuat asap seperti kebakaran, dengan berasap seperti kebakaran, terus atau satu lagi ada alat. Jadi seperti kalau kita mercon atau bukan mercon jadi kembang api. Jadi ketika dibakar gitu. Nah itu minta pertolongan kepada orang lain yang melihatnya. Jadi kalau saudara ada lihat begitu, jangan terus bilang ada hantu gitu ya kan. Kalau di hutan, berarti tadi yang ke hutan itu sedang tidak tahu jalan, dia sedang terancam. Barangkali contoh dikejar harimau, naik ke pohon, mau turun harimau di bawah, dan dia kan perlu minta tolong. Dengan demikian ada alatnya, dia lempar dor. Jadi ketika dia berbunyikan, yang melihat, ada hantu, ada keris terbang, bahaya gitu ya kan. Kan begitu orang Indonesia suka dibilang ada keris, padahal ada yang minta tolong. Nah saudara, jadi dengan demikian ketika dilakukan itu, kapal lain lagi lewat dengan harapan dia memperhatikan supaya ada supaya memberikan pertolongan. Tapi lewat aja kapal ini terus. Dengan itu kaptennya mulai berkata, bagaimanalah kami sudah nggak ada lagi alatnya ini, sudah sulit untuk minta tolong, teriak nggak ada yang dengar karena lebih kencang anginnya. Tapi dia ada pergi berdoa, ya Allah kami, Engkaulah yang berkuasa di atas segala kuasa, dan Engkaulah yang hadir. Bukankah firman-Mu berkata dalam pertama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, gelap gulita menyelimuti samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ku yakin bahwa Engkau ada di sini dan roh-Mu hadir di sini, karena Allah yang maha hadir dalam rohnya. Kau maha mendengar, dan aku percaya kepadamu, dan Engkau telah melahirkan aku di dalam nama-Mu, dan aku juga telah terima roh-Mu ketika aku didoakan dan ditumpangi tangan oleh hamba-hamba-Mu. Karena penumpangan tangan telah diberikan, ku yakin tubuhku adalah bait-Mu, dan Engkaulah pertolonganku, dan Engkau hadir bersamaku. Serahkan kepadamu, biarlah Engkau yang menolong, dan biarlah Engkau campur tangan. Dia terus tidak tahu lagi bagaimana, tapi Allahku sanggup menolong aku. Dengan demikian dia berdoa. Setelah itu dia berdiam, dia menunggu Tuhan. Saudara tahu kapal tadi sudah lewat sampai 1 jam dengan kecepatan tinggi, karena mesinnya ada 2 untuk menggerakkan kapal tadi. Ternyata 1 jam kemudian ternyata dia balik lagi. Nah ketika dia balik lagi, saudara tahu, akhirnya dia berkata, kami mau menolong, mau kemana kalian? Dia berkata, kami mau ke ini. Kalau gitu kami antar kalian ke pelabuhan terdekat. Akhirnya diantarlah, minta talinya, lempar, akhirnya diikatlah di belakang. Saudara ketika diikat, terus kan ada 2 kapal, 2 tali, di depan ada tali, di belakang ada tali.
Saudara, kalau kapal yang ditolong tidak ada talinya, kapal itulah yang mengeluarkan tali melempar, begitu ya. Nah, sampailah diantarlah ke pelabuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak ini mau ngasih minyaknya sebagai tanda terima kasih. Ambillah minyak kami, ada 8.000 liter di sini, supaya pindahkan ke situ sebagai terima kasih kami. Tidak usah dan tidak usah. Jadi sudah dia katakan, uruslah kalian. Hanya setelah itu segera pergi dan mereka dapat selesaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapakah yang bisa menolong dia? Nah, kalau kau punya Roh Kudus, kan Roh Kudus yang tahu yang ada di depan. Amin. Kan tadi kan Roh Kudus mengingatkan firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang kedua menginsyafkan terhadap tentang dosa. Yang ketiga mengetahui tentang yang akan datang. Karena itu Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima. Hari ini mari kepekaan kita terhadap Roh Kudus. Pertama, jangan bicara dulu kepekaan, bicara menerima dulu. Ada orang yang belum menerima, itulah udah Kristen nih belum menerima, udah dibaptis iya tapi belum menerima. Ada yang baru menerima, baru kepekaan, keakraban. Nah, sedangkan yang sudah dibaptis saja karena panggilan masih tetap jatuh bangun kalau dia tidak menerima tanda kehadiran Tuhan. Nah, jadi di hadirat Tuhan dalam sorga dua. Satu sebagai baptis, tanda dibaptis dengan air, tanda pertobatan. Dan satu lagi Roh Kudus, materai, boleh katakan milik Tuhan, kekuatan Allah. Sebagai anak yang sudah dibaptis, sebagai namanya tertulis dalam kerajaan sorga, perlu diperlengkapi supaya tidak mempermalukan kerajaan sorga bapaknya. Seorang anak sejak lahir boleh katakan harus mau dibimbing. Terus anak ini kalau sampai udah mulai gede, baru ke 5 SD udah ngelawan. Misalnya, gak mau saya, aku bisa jalan sendiri. Dikasih makan, enggak udah bisa. Kita bangga sih ngelihatnya, tapi makannya berantakan semua. Bikin malu. Harus diajari dulu, dibimbing, ya, dituntun, diajari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendidikan kerajaan di tempat kerajaan. Kita juga berharap pendidikan anak-anak kita di tempat yang bagus. Amin. Hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah makna dari pemberian Roh Kudus. Aku sudah menebus kamu, aku telah mati bagi kamu, aku telah kalahkan maut yang menjadi musuh kehidupanmu, aku telah bangkit dan aku sekarang naik ke surga menyediakan surga. Tapi gak ada gunanya aku menyediakan surga bagimu kalau kau sendiri tidak ada kuasa dan tidak akan naik ke surga karena dosamu. Karena itulah disediakan. Kan begitu, ketika pergi ke sana, dia di sana ada lebih baik bagi kamu, ada lebih berguna bagi kamu. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, dikatakan. Supaya aku mengirimkan Roh Kudus itu. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ada punya kuasa, ada punya power, ada dunamos, ada kekuatan. Tidak hanya berangan-angan, berkristen itu banyak orang berangan-angan, pengen lakukan baik tapi gak bisa. Tahu yang namanya pengen baik, aku jadi berdosa. Barusan aku tadinya pengen baik, berdamai sama dia. Udah pengen damai, malah berantem, bertengkar sama dia. Karena ada begitu nih, rencana mau baik. Ya udah begini-begini. Berantem dia jadinya. Diawali dengan baik dan berantem dengan akhir. Aduh, kalau tahu begitu mending gak ketemu dengan dia, mending gak jumpai dia. Kenapa? Karena gak ada kuasa Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus turun di dalammu, matikan semua keinginan. Dia mau menang sendiri, dia sabar. Yang suami istri aja bisa juga bertengkar loh. Suatu kali ada seorang bapak dan wanita, ya masih muda mereka sih, belum menikah, terus berpisah jauh. Terus karena pengertian pemahaman barangkali yang berbeda, keras suaminya, calon suaminya, belum suami waktu itu. Terus ketika mereka bertengkar, saling tengkar-tengkar. Yang perempuan bilang begitu dalam keras-kerasan, perempuan berkata, dia yang salah, malah gua yang datang sama dia. Si laki-laki berkata, dia yang salah, masa gua datang sama dia. Saling bertahan. Padahal masih pacaran nih. Akhirnya datanglah ketika berpuasa di sana karena kelamaan enggak menikah. Terus yang sini mulai nyari yang lain, belum ketemu, ya kan? Itu belum cocok. Yang di sini berdoa, berpuasa. Karena sudah lama, orang lain berkata, setiap dia berdoa, yang datang wajahnya. Kan begitu kan, suka-suka ya. Berdoa mau dapatkan laki-laki lain, Roh Tuhan
berdoa, wajah si laki-laki itu datang, jadi kayak mengganggu, malah bisa nuduh, jadi kayak setan kau mengganggu ya, orang lain mau datang, kau datang terus mengganggu, kan gitu kan jadinya kan. Setiap aku mau terima laki-laki lain, kau muncul. Setiap aku mau ini mikirin, ya kau datang. Jangan-jangan aku diguna-gunain juga sama orang ini, kan gitu, nuduhnya macam-macam kan. Nah berpuasa lagi dia 3 hari 3 malam. Sampai pergi ke Ungaran tuh jauh berpuasa. Tuhan, kalau memang dia daripada mengganggu, copotlah dari pikiranku ajaknya. Kan berkuasa kau membuangnya kalau memang bukan dia. Tapi kalau dia ya bagaimana caranya Tuhan, sampai terganggu terus. Udah sampai mundur berapa tahun, aku udah tua nih, udah hampir 30 tahun lebih aku belum laku-laku. Bukan enggak laku, banyak yang datang tapi gak bisa aku terima gara-gara ini satu ini, kan gitu kan. Tuhan tolong aku, tolong. Saudara tahu ketika dia berdoa, Tuhan bilang, pergi temuin dia. Hah? Aku bisa. Loh, aku kan berkata itu pasanganmu, cuma ada gangguan di jalan. Kau tidak percaya dengan apa perkataanku. Kalau kau yakin itu adalah suamimu, anggaplah sekarang suamimu. Sekarang kan belum menikah kamu, tapi pacaran. Tapi anggap suamimu. Jadi kalau itu suamimu, terus ya kan, kalau suamimu salah, udah bertengkar nih salah, itu kan suamimu. Kalau suamimu salah, masa kau diam terus biar bisa bertengkar? Kan harus datang negor, bagaimana, minum enggak, makan enggak, terus ya sampai mau, sampai luluh, ya kan, walaupun bertengkar gitu kan, minum enggak, makan enggak, boro gitu. Tapi terus lama-lama kan jadi luluh juga. Namanya sudah yakin itu suamimu. Nah memang belum diberkati, kau belum suamimu, tapi kau yakin gitu kan. Cuma kita kadang nyanyi kan, ku yakin saat kau berfirman, kan gitu nih. Ku menang saat kau bertindak, ya kan. Ku kuat saat kau menopang, tiap hari topanglah aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan, berfirmanlah. Tapi udah berfirman Tuhan kadang-kadang gak paham kita. Nah, bagaimana bisakah Tuhan berfirman, copot menurut Alkitab begini, yang cocok di hatinya? Enggak, yang cocok di hati Tuhan, dia akan ngomong tentang persoalan kita. Nah, akhirnya dia berkata, jadi begitu Tuhan, pergi dia, temuin dia. Saudara tahu, ketika di sini si perempuan berdoa, udah puasa, dengar suara itu, ya udah aku temuin dia, stop, gak usah lanjutkan lagi, udah 3 hari hampir, gak usah sampai akhir. Ayo pulang kita, udah Tuhan jawab. Apa kata Tuhan? Kata temannya. Kata temannya, terus dia bilang, Tuhan bilang sama aku harus jumpain dia, aku minta maaf sama dia kalau ada salahku. Kan gitu. Terus semua orang kan kalau bertengkar kan semua serba lu salah, dari sana, lu salah, kan begitu kan gitu kan. Nah, jadi kalau minta maaf ya udah maaf gitu kan. Ya udah lu ya baru bisa terbuka saudara jalan. Nah, ketika itu aku harus temuin dia. Ya begitu. Iya. Saudara tahu di sisi yang lain si laki-laki sudah jauh nih. Satu di Jakarta, satu di Ungaran. Di Jakarta dapat mimpi, dia dipertemukan, dituntun oleh seorang, jadi berkata, ini dia, jangan cari-cari yang lain lagi. Maksudnya apa jangan cari-cari? Ya, ini udah aku bawa, yang mana dibawanya? Dan di mana sini ketemuin dia, terus wajah perempuan itu juga, terus datang ketemu. Akhirnya si laki-laki berkata, jangan-jangan ini jodohku. Kalau memang Tuhan ini jodohku, 2 hari ini mesti muncul. Kalau enggak muncul 2 hari ini, berarti bukan dari Tuhan. Ku tinggalkan juga, biarpun itu datang. Kalau 3 hari, 2 hari mesti muncul. Saudara tahu tidak perlu 2 hari, karena langsung pagi-pagi dari sana sudah datang, langsung ketemu di situ. Setelah ketemu langsung berkata, wah jumpa, jadi kita kawin gitu kan, kita menikah, siap. Temannya bilang, lo jangan begitu, bikin pengharapan. Dulu kau juga bikin pengharapan, tapi kau putuskan, kau tinggalkan. Sekarang juga kau bikin begitu. Jangan kau merusak hati ya, menjadi masalah nanti, menyiksa dia. Ya, tidak, kau kagak tahu apa yang terjadi gitu kan. Kau siap, ayo langsung atur, kumpul semua, jadi panitia, jadi menikah dia. Tiada yang mustahil. Allah sanggup. Saya juga ketika jadi sendiri tinggal oleh pasangan, itulah yang kualami dengan mamanya Michael. 2 tahun saya tinggalkan dia, berdoa kau, kalau kau jodoh jadi, kalau enggak kagak gitu. Tapi jangan berkata gini, ada lagi yang masalah sekarang seperti itu, terus berkata, kata pendetaku ada begini pengalamannya, jadi harus begitu pengalamanku. Beda, belum tentu begitu persoalan kita, iya kan? Kau atur-atur Roh Kudus. Dia berkata, beda Pak Monang, beda kau, lain. Aku yang atur. Yang jelas jangan jadikan orang jadi yang utama. Halo.
Kadang berkata, Tuhan dialah yang utama. Kalau tidak, jangan dia jauh daripada saya. Hancurlah hatiku, kan lululah hatiku. Rusaklah aku, tak ada lagi pengharapan. Tuhan Yesus lebih tinggi dari segalanya. Sanggup mengatur masa depan kita. Kadang-kadang kita mau atur. Kalau artinya ada orang berkata, patah tumbuh hilang berganti, patah 1 1000 ganti. Kata tentara kita. Tapi kalau kita yang mengatakan, Tuhan dapat menyediakan. Kalau kau tak mau, rugi kau. Sebab ini anak kerajaan sorga. Itu. Iya dong, iya kan? Karena anak kerajaan sorga dijamin oleh sorga. Kalau kau tak mau, rugi kau. Belum lihat yang lembut hatinya. Yang penuh kasih, yang penuh pengorbanan, yang penuh kasih. Jadi aku tidak pernah akan menyusahkan dirimu. Akan menjadi berkat bagimu. Jadi kau yang rugi kalau gak jadi aku padamu. Kalau kau tak mau, di sana berjejer. Enggak ada dari Jakarta, datang dari Singapura. Enggak ada dari Singapura, datang dari Belanda. Enggak datang dari Belanda, datang dari Eropa, datang dari Amerika. Enggak ada dari Amerika, Ameriki. Artinya ada di berbagai tempat. Tuhan tidak sukar menyediakan yang kau perlu. Yang sukar kau mempercayai Tuhan, menyerahkan semuanya. Hidupmu mungkin sudah ditebus karena engkau merasa berdosa supaya diubah. Tapi ketahuilah, karena ia datang memberi hidup berkelimpahan. Pertama, kelimpahan dalam kasih, kelimpahan dalam damai sejahtera, kelimpahan pengetahuan. Dan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, ia akan memenuhi engkau dengan kepenuhan Allah. Dan Roh Tuhan turun atasmu, diberi kau kuasa, diberi kau damai sejahtera, diberi sukacita, dan lengkap kehadiran sorga. Dan itulah yang dicari loh. Kalau anak gadis dianya itu yang dicari oleh mertua. Ini anakku ini cocok di situ. Tuh lihat, ku perhatikan. Tapi kalau cara ngomongmu misalnya buah-buah roka, kasih sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, ramah. Tapi coba, dari mana kau Deborah? Ini gak cocok nih. Gitu misalnya Deborah, bukan Deborah ini, bukan Deborah ini. Deborah yang lain. Tapi ketika lembut, datang, mari Pak, penuh, ada apa? Minum dulu, ya kan? Itu penuh kelembutan, lain lu. Begini lu. Pandangan pertama 1 juta rasanya. Pandangan kedua terserah Anda, gitu kan? Artinya sudah terlihat kebaikannya. Tapi yang pertama, apakah dia sudah terima Roh Kudus? Masa depan kita yang tua-tua nih, saudara kan mungkin tidak perlu lagi istilah berkat berlimpah-limpah, sudah terlalu tua. Kalau dilimpahi nanti mau jalan-jalan kemana-mana. Kan gitu nih, curang berdoa. Ya kan? Nah mungkin gak sempat lagi, bala sudah ukur-ukur tanah, 1 meter kali 2, 1 meter kali 2, udah gitu kan. Di Pendorangon, apa di San Diego, kan gitu kan, sudah mulai pikir-pikir kan. Nah kalau sudah umur ya, tinggal dikit-dikit lagi. Nah sekarang panggilan kita ialah Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu supaya aku mendoakan anakku dan mantuku. Karena aku dipenuhi Roh, Tuhan mau supaya satu orang diselamatkan dalam keluarga dipenuhi dengan kuasa. Semua keluarga aku diberkati oleh Tuhan. Emas dan perak tidak bisa kuberikan kepadanya, tapi apa yang ada pada aku kuberikan kepadanya. Tuhan berikanlah ku Roh-Mu. Kalau Roh-Mu sudah bekerja, sesuatu pasti terjadi. Jadi tanganmu akan menumpangkan tangan. Tapi apa yang kau bagikan kalau kau tak punya? Kalau kau punya duit baru boleh kau bagikan duit. Kalau kau punya emas baru bisa kau bagikan emas. Tapi kalau kau punya kuasa yaitu Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan Allah, maka kau dapat bagikan. Karena itu bukan hanya untuk kita tapi menjadi berkat bagi orang lain. Karena keturunan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Janji Allah kepada Abraham juga Yakub, khususnya Yakub. Dia katakan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Situ ada tulisannya itu. Dan dia berkata berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Engkau akan mengembang sebelah timur, barat, utara, selatan. Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi keturunan orang benar akan disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak perlu harus banyak-banyak pun, sedikit pun. Sebetulnya ya, saya tidak suka peperangan yang terjadi di antara Israel dengan Palestina. Palestina itu banyak orang Kristen daripada Yahudi. Saudara yang dikasih. Karena Kristen dari dulu Yahudi sudah menyeberang, berpecah sampai ke Yordania. Jadi 10 suku sebetulnya bergabung ke daerah Samaria. Sementara di Israel sendiri Yahuda itu 2 suku doang. Sementara ke sana 10, saudara, yang ibu kotanya Yerusalem.
Nah, tetapi saudara ketika berkembang jadi negara, saudara jadi mereka ribut. Baru-baru ini kan ada ribut juga. Memang ada politik, ada juga perbuatan yang lain. Kita tidak suka. Tapi saya mau beritahu, saya dengar di dalam berita itu pengetahuan 14 juta orang Israel. Karena anak pilihan Tuhan, sehingga ribuan ratusan boleh katakan hadiah Nobel dan penemuan-penemuan. Sedikit orangnya tapi berkualitas menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tapi ada satu suku bangsa yang begitu banyak, enggak banyak berkatnya, enggak ada penemuan-penemuan. Saya enggak tahu Indonesia apa sih penemuannya ya. Ya kan kita berdoa nih. Ini bangsa-bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa. Terus kita berdoa juga, ada penemuan enggak? Yang orang Kristen di Indonesia ada penemuannya enggak? Atau bikin apa? Jangan-jangan cuma nyontek-nyontek dari luar negeri. Keturunan nyontek lama-lama. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan kasih hikmat supaya bisa menemukan. Syukur-syukur nanti menemukan apa baterai kah? Menemukan, saya enggak tahu apa menemukan anak kali yang bisanya gitu ya. Iya kan? Susah. Tapi kita berdoa, kalau roh Tuhan turun nih, salah satu karunia hikmat berkata-kata datang, karunia pengetahuan datang, karunia iman. Dan kalau iman sudah turun, bagi Allah tiada yang mustahil, tetapi bagi orang beriman juga tiada yang mustahil. Artinya minimal dalam menghadapi persoalan yang ada sekarang. Dan Roh Kudus itu kalau turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima keseluruhan. Baik berkat di dunia, terlebih berkat yaitu kemuliaan masuk surga. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 14 dikata, dan Roh Kudus itu jaminan. Saudara mau terjamin enggak hidupnya supaya masuk surga? Roh Kudus itulah yang diutus oleh Tuhan. Karena Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat, sudah menunggu di sana. Dan kalau sudah selesai tempatmu, dia akan datang membawa. Jangan sampai ketika dia datang, namamu sudah terhapus karena perbuatanmu. Kenapa perbuatan? Karena enggak punya kuasa. Kenapa tidak punya kuasa atau tidak? Karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Enggak ada yang mengingatkan. Kalau orang lain mengingatkan kita tentang dosa kita, kita tersinggung. Biasanya dosa kita tutupi. Halo. Ya kan kalau ada dosa kita kan, misalnya kita minjam uang orang gak bayar-bayar. Terus cerita kemana? Aku pinjam uang Cianu gak bayar-bayar. Mana pinjam uang Cianu gak bayar-bayar gitu. Kan gak ada yang didiam. Aduh aku gak bisa bayar, kapan ya? Tiba-tiba ada tetangga berkata misalnya, lu belum bayar utang. Apa urusan lo? Emang urusan lo? Urusan lo, jangan urus saya. Kan tersinggung ya kan? Halo, tersinggung gak? Bisa tersinggung. Pendeta aja, karena di gereja aja barangkali pendeta lagi khotbah tuh nyinggung dosa kita. Itu aja yang tersinggung. Sengaja gue yang ditembak, sengaja gitu. Ya, kayaknya dia rarakan, kayak dari siapa dia tahu? Cianu kali yang ceritain sehingga dia tahu. Kemarin gue lihat Cianu ngomong gitu. Padahal kagak. Apalagi kalau pendeta datang ke rumah kita, kau berdosa begini-begini, enak aja urus saja. Di gereja lu jadi pendeta, di sini kau gak pendeta, lu jangan gitu, bisa tersinggung. Tapi kalau Roh Kudus sudah bicara kepada kita, mau tersinggung sama siapa? Karena suara itu ada dari dalam. Amin. Amin. Dia akan mengingatkan, sehingga kita berkata, iya ya kenapa aku terus bicara ya? Ada apa ya Tuhan? Ada apa nih kau terganggu terus gitu? Saudara yang dikasih. Roh Kudus bisa menunjukkan wajah orang kepada kita. Ada apa ya? Padahal aku gak kesel sama dia, tapi muncul terus ada apa ya? Tuhan, tolong dia bikin bisa hilang ini. Tuhan akan bicara, ya, ampuni dia. Mungkin ini yang terakhir. Kau setelah itu dia akan pergi. Kalau enggak, lu bertanya, iya, jangan sampai dia mati ya. Belum jumpa, belum minta maaf. Minimal telepon. Iya, tahu enggak nomor saya? Terganggu aku, minta. Saudara yang dikasih, saya pernah mengalami. Saya kosong, dompet saya punya kesulitan. Tiba-tiba ada yang sudah telepon. Sebetulnya orang ini tidak ada uangnya. Kupikir nih, setiap datang ketemu sama saya selalu minta duit. Orang itu. Asal ketemu, ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit. Begini. Terakhir aja Pak, saya lagi punya masalah. Jadi ngomong tadi sana kemari, itu akhirnya duit. Sudah pengalaman berkali-kali sehingga pas dia datang, duit lagi. Dia telepon saya lagi Michael lagi lahir, lagi di Cikini, nggak ada duit. Dia telepon berkali-kali. Aduh, ngapain terima orang ini? Ini duit, ini mencari duit lagi. Gue lagi susah, dia nyusahin lagi. Gue nggak balas terus. Ternyata saudara,
Suatu saat dia nggak bisa tidur, dia ngantar. Di kantongnya ada berkat. Berkali-kali di telepon nggak kutanggapi karena kupikir bakal duit. Tapi sampai dia ketemu, terus hanya dia dengar saya ada di rumah sakit, dia datang, terus dia keluarkan dompetnya. Ini sampai robek nih dompet nih, amplop ini sampai robek berkali-kali, sampai udah ke ini. Ada apa pakai robek segala? Surat atau apa? Enggak, surat dari sorga untukmu. Apa maksudnya surat dari sorga? Inilah lihat ini, merah semua isinya. Kenapa, ada apa? Ini untuk bapak ditelepon gak keluar-keluar. Aku pikir dari dulu kau sudah minta duit sama saya. Aku kira minta duit lagi susah. Ya nggak tahu lah barangkali. Jadi saya susah orang bisa dipakai Tuhan jadi berkat bagi kita. Gitu. Sampai gak bisa tidur dia. Jadi saudara, kalau roh Tuhan sudah bekerja bisa begitu. Karena itu Tuhan itu dahsyat. Tapi hadirnya Tuhan itu sudah menyatakan kasihnya dalam Yesus. Hadirnya Yesus yang sudah naik ke surga itu dirinya digantikan hal yang sama yaitu Roh Kudus. Itulah yang akan tinggal dan menolong engkau. Kalau kita ditemani oleh, seperti saya ditemani oleh istri saya, dibantu di apa segala macam gitu ya kan. Saya selalu bilang, jangan terlalu bela saya. Baju ini setrika semua gitu. Dilengkapi semua apa segala. Terus bukan apa-apa, sekali kau jauh dari saya nggak bisa bikin apa-apa. Bukan, kalau mati sih enggak kan, jelas enggak suka kita. Misalnya saya pergi kemana, udah biasa semua dilengkapi, jadi bengong. Sama dengan semua apa ditaruhnya, dia yang naruh sana, dia hafal ingat semua. Sekarang pas dia nggak di rumah, aku nyari apa pasti pusing, semua aku bongkar. Kenapa? Karena selalu ada andalan. Tapi itu kalau orang, tapi kalau Roh Kudus yang menolong kita menjadi penolong, biarpun orang terbatas, karena setiap orang sahabat dan suami bisa juga pergi duluan pulang, entah ke rumah bapak, ke rumah bapaknya, nggak tahu dua ini rumah bapak di surga atau rumah bapaknya, pulang ada berpisah atau berapa lama. Tapi yang jelas kalau Roh Kudus ada pada kita, biar kita sendiri tetap ada penolong yang ajaib bagi kita. Dia akan menguatkan. Nah, sekarang Roh itu yang akan tinggal. Dan saya akan berdoa buat saudara karena memang Tuhan berkata, Paulus berkata, dengan penumpangan apa kau diberikan, dengan baptisan mana kau diberi, baptisan Yohanes, baptisan Yohanes ada pertobatan, tetapi baptisan Yesus ada kuasa, sehingga semua orang percaya menerima kekuatan dari tempat maha tinggi, sehingga walaupun dia sendiri di dalam satu kota, jangan takut. Dia akan dipakai Tuhan menjadi pendoa buat kota. Satu orang bertobat di kota itu, semua kota itu diselamatkan. Kalau kau ada di satu kapal, hanya kau yang bertobat. Mungkin Kristen banyak, tapi yang benar-benar dipimpin Roh adalah satu orang. Mungkin engkau lah itu. Ketika kau di dalam, dengan menjaga mukanya kau berharga, satu kapal ini tidak diizinkan tenggelam. Karena ada satu orang yang ingin bertemu keluarga, ingin jadi berkat bagi keluarga. Siapa itu? Ialah dirimu. Karena Roh Allah padamu jauh lebih mulia, lebih mahal daripada pandangan Tuhan. Dan dirimu yang sudah ditebus dan akan dipakai lebih berharga untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian dijaganya. Saudara, kalau ada dompetmu, ya walaupun dompet plastik, ya, tapi isinya berlian. Dengan dompet yang mereknya Gucci asli kulit, dengan nol isinya. Tapi di dalam plastik jasa ini ada berlian yang harganya 300 juta. Istilahnya, saya mau tanya, mana yang lebih pilih? Yang itu apa yang ini? Ya plastik ya. Kenapa? Ada berlian. Gitu tuh. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak yang penting, tapi ada yang sangat penting. Orang yang pintar, bijaksana, berpengetahuan, dia akan memilih yang bernilai. Kalau di sini ada botol, ada isinya air. Ibaratnya, berapa harganya air aqua, tapi kalau isinya jus lebih mahal. Tapi kalau isinya berlian semua, jelas mata kita langsung begini terus. Walaupun 5 hari 5 malam gak tidur terus gitu, karena apa? Mahal. Sorga juga memperhatikan engkau kalau ada Roh Tuhan tinggal di dalam engkau. Dia akan peduli. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana harta sorga berada, di situ hati Allah berada. Karena Rohnya ada padamu. Karena itu terimalah yang paling berharga yang disediakan oleh Tuhan. Emas perak itu ditinggal itu nanti. Tapi Roh Tuhan itulah yang akan menjadi penentu. Karena yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari Allah kembali kepada
Allah, ada penuntun bagimu. Karena itu terimalah Roh Kudus, rindukanlah Dia, mintalah Dia sumber kekuatan menghadapi hidup, sumber kekuatan menghadapi penyakit, minimal. Roh Kudus datang untuk menyembuhkan, ya, diberi kuasa supaya sembuh. Yes, karena ada sukacita. Jika ada sukacita diberikan Roh Kudus, hati yang gembira adalah obat. Amin. Ada pemulihan, adrenalin mulai bekerja sehingga keluar pencetakan sukacita dan bisa kekuatan, bisa kesembuhan terjadi. Nah itu, tetapi minimal otaknya diberikan kekuatan sukacita dan sejahtera, keyakinan bahwa sekalipun sembuhnya sakitnya enggak sembuh-sembuh, tapi dia ada keyakinan, akhirnya berkata bahwa bersama dengan Allah. Pertama nih, kita dapat lakukan perkara yang besar, menyembuhkan. Amin. Tapi satu lagi, bersama dengan Allah kita cakap menanggung segala sesuatu. Ada kecakapan, ada kekuatan, ada ketahanan, sehingga orang berkata hebat ya, walaupun dia mengalami kesulitan ya, tapi tetap kokoh imannya, tetap kuat, tetap teguh. Beda loh. Dengan demikian lingkungan melihat bahwa hadirat Roh Kudus, kebenaran Allah, kekuatan imanmu menjadi berkat bagi mereka. Minimal itu. Tapi ketika kau berkata, Tuhan berkatilah aku, sembuhkanlah aku, untuk aku alat di tanganmu, Tuhan akan berkata, betulkah aku akan menyembuhkan engkau, akan menolong engkau, betulkah untukku? Saudara yang dikasih, karena ketika Tuhan berikan Roh Kudus kepada seseorang, pasti ada yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu engkau supaya menjadi saksi. Karena dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, kalau Roh Kudus turun. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, terus dipilih dengan memberikan rohnya. Dengan demikian kita diperlengkapi dengan perlengkapan ilahi, supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita diberkati memberkati orang lain. Kita boleh katakan diberikan hikmat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi engkau yang telah ditebus dengan pengorbanan Yesus, dengan darahnya telah dicurahkan, nyawanya telah dikorbankan, supaya kita menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Karena kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi walaupun saudara barangkali secara ekonomi terbatas, bahkan mungkin orang berkata, atau mungkin engkau berkata di bawah garis, jangan takut kau di bawah garis, tapi karena Allah yang ada padamu akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Keturunan orang benar akan diberkati oleh Tuhan, tidak akan meminta-minta. Hari ini kehadiran Roh Kudus ada, Allah di dalam engkau, penolong yang ajaib, dan kekuatannya dan hikmatnya ada pada Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita. Hari ini saya mau doakan saudara menumpangkan tangan, dan karena itu hari ini undanglah dia, jangan lewatkan. Hari-hari besok bisa semakin susah, gempa boleh datang, boleh katakan ada gangguan bisa di dalam ekonomi dunia, terperang negara bisa, penyakit juga bisa datang model kedua, model ketiga. Tetapi jangan takut, kalau Roh Tuhan ada padamu, kau dapat melaluinya dengan kekuatan Allah. Ada kemenangan bersama Allah. Satu, perlindungan diberikan, kita lolos. Kalaupun kita pun mati di dalam, artinya karena di dalam kesukaran ini, jangan takut mati. Karena jika kita hidup adalah Kristus, karena Kristus itu tinggal, rohnya tinggal, suaranya terus menguasai kita, maka jangan takut. Hidup adalah Kristus, kalaupun mati adalah kentungan, karena kita pasti mati masuk dalam sorga. Tapi kalaupun kita hidup, kita menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Jadi manapun yang datang, silahkan Tuhan. Sorga akan berkata, rugi kita mengangkat orang ini sekarang, sebab dia berguna bagi orang lain. Dan rohku ada padanya, dan dia peka, dan dia dekat dengan aku, dia mau kupakai, dan dia menurut. Awal-awalnya suka membaca, mendengar suara Tuhan, suka membaca firman, lama-lama dia bertumbuh dan menjadi alat. Tanpa sadar dia akan menjadi berkat. Dia mendoakan, mungkin sekali-sekali dia aja tidak banyak ngomong, tapi bisa mendoakan, menguatkan orang lain. Yang jelas berbagai cara, tidak satu cara, Roh Kudus bekerja bagimu. Hari ini mari undang, kubuka hati untuk rohmu Tuhan.
Jamalah kami, penuhilah kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Karena Allah kita yang maha ada, kemahaadaannya, kemahahadirannya, Dia hadir dalam roh, tinggal di dalam kita. Roh itulah yang akan mengisi masing-masing kita dan saudara yang dikasih, dan roh itu sumber kekuatan, sumber pertolongan. Karena itu marilah hari ini bukalah hatimu bagi Dia, karena kepadamu lah roh itu dipersiapkan, diberikan, dan kepada generasi-generasi yang akan datang, yaitu anak-anak kita, supaya mereka bisa bernubuat, mereka dapat penglihatan, sehingga lewat penglihatan itu mereka dituntun, dan setiap kita pun bisa bernubuat, bahkan yang tua bisa bermimpi, dapat impian, saudara konfirmasi kebenaran Tuhan, dan kita bisa dituntun berbagai perjalanan hidup, di berbagai cara Tuhan kita dituntun. Hari ini mari siapkan hatimu. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara. Dan yang lemah sudah dikuatkan, Amin. yang miskin diperkaya, dan yang sakit disembuhkan. Ada kekuatan Allah turun bagi kami. Sakit penyakit yang menimpa negeri kami, dan bahkan yang melanda dunia, demi nama Yesus berkuasa selangit dan bumi, yang dapat membangkitkan yang hidup, yang mati Dia bangkitkan, yang hidup dipakai dan menjadi Allah di tangan Tuhan. Roh-Mu bekerja, dan yang sakit disembuhkan. Dan sekarang ya Tuhan, kuasa Tuhan kiranya menolong umat Tuhan ini oleh kemurahan Tuhan, sehingga kami terhindar dari sakit penyakit. Jika Tuhan beri kami hidup, kami siap melayani, menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah terus supaya di dalam hidup yang kami hidupi, hidup kami adalah hidup karena Tuhan, dan hidup kami berguna bagi Allah dan menyenangkan Tuhan. Kami jalani hidup bukan oleh kuat gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, dan kami semua dilawat oleh Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Terpujilah Engkau, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Roh Kudus, lanjutkanlah terus, tidak hanya di ruangan yang Kau melawat, tapi di rumah, di pekerjaan, dimanapun mereka berada. Engkau yang maha ada, hadirlah, topanglah, lindungilah, jagai dan tuntun, karena semua kami adalah milik kepunyaan Allah, dan Engkau yang diutus menyiapkan kami akan dosa, dan juga mengingatkan kami akan perkataan Tuhan, dan mengingatkan kami, memberitahu hal-hal yang akan datang. Kami percaya kami akan mendapat kemenangan, karena Tuhan sudah bekerja di tengah kami. Sempurnakan karya-Mu Tuhan, beri kasih karunia, memberi karunia-karunia dan talenta bagi umat-Mu. Apa yang dikerjakan umat-Mu buat berhasil, langkah-langkah setiap umat-Mu penuh keberuntungan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terbatas tapi Engkau tidak pernah terbatas. Di tangan-Mu segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketika umat-Mu berseru, sedengkanlah telinga-Mu dan ulurkan tangan-Mu. Ketika umat-Mu sendiri, Tuhan Engkau hadir menyertai Immanuel, Tuhan beserta kami. Biarlah di hari yang akan datang, tiap lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Tiap mereka bersaksi betapa dahsyat hebat Engkau ya Tuhan. Kepadamu lah segala pujian, hormat dan keagungan. Dalam nama Yesus kami mengucap semua berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama